Jangan lupa ya, like dan subscribe-nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah salat Id Idul Adha rahimahullah. Alhamdulillah. Mari kita kembali dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas berbagai limpahan rahmat, limpahan karunia, limpahan rezeki yang begitu banyak dari hari ke hari, dari waktu ke waktu selama kita hidup di dunia ini. Allah curahkan kepada kita semuanya begitu banyak limpahan dan curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya dan sepantasnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi kita tidak cukup mengucapkan atau merealisasikan bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar memperbanyak lafaz puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lebih daripada itu semua, diharapkan kita dari waktu ke waktu selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk memperbaiki dan meningkatkan amal-amal ibadah yang kita tampilkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk qudwah dan uswah kita, contoh dan suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang senantiasa mengikuti milah beliau, milah Rasulullah SAW. Dan semoga kita semua yang hadir di tempat ini yang melaksanakan sholat Idul Adha adalah orang-orang yang nanti kemudian akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Hadirin sidang jamaah Id rahimakumullah. Hari ini adalah hari-hari yang sangat penting diperingati oleh kaum muslimin, oleh umat Islam di seluruh dunia. Salah satu dari dua hari raya yang selalu kita selenggarakan setiap tahunnya. Dalam ibadah yang kita selenggarakan di bulan Zulhijjah ini yang kita kenal sebagai ibadah kurban atau kita melaksanakan sholat Idul Adha, maka kita akan kembali mengenang suatu Nabi Agung, Ulul Azmi, Nabi di antara nabi-nabi yang besar yang menjadi teladan bagi kita semua adalah kita mengenang dan mengkaji, menteladani sosok nabi pilihan yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Nabi yang sangat mulia, nabi yang Allah sendiri mengatakan beliau adalah kekasihnya. Dan selain itu, nabi ini adalah nabi dari bapaknya para nabi, Abul Anbiya. Maka sepantasnya lah bagi kita, seorang yang beriman, yang telah menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menteladani Rasulullah, menteladani Rasul Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam kehidupan kita. Bahkan kita dalam ibadah sholat kita, karena kita menteladani dan mengagungkan dan memuliakan keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini, maka setiap sholat kita beriringan dengan Nabi besar kita Muhammad SAW. Kita pun berselawat atas Nabi Ibrahim dan kita mendoakan keberkahan atas beliau dan keluarganya. Sekali lagi, ini adalah Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi hebat, Nabi yang besar, yang diteladani oleh umat Islam, karena beliau adalah pemimpin umat, salah satu pemimpin umat. Bahkan Rasulullah SAW menteladani beliau. Dan setiap tahun sebagaimana yang kita selenggarakan pada hari ini adalah kita mengenang kembali kebesaran dan kehebatan perjuangan dari Nabi besar kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam setiap jejak sejarah perjuangan beliau, maka kita akan mendapati sejarah panjang tentang perjuangan hebat, perjuangan besar yang disertai dengan darah dan air mata. Karena sesungguhnya itulah hakikat dari kehidupan itu.
Itulah hakikat dari penciptaan kita, hakikat dari kehidupan yang kita jalani. Bahwa setiap tapak perjalanan yang kita lalui di dalam kehidupan kita, maka kita harus selalu membangun sebuah kesadaran bahwa akan ada perjuangan di mana menuntut darah dan air mata. Dan itulah keseluruhan dari kisah para orang-orang besar di dalam keimanan. Kita bisa melihat sejarah-sejarah hebat para nabi dibangun atas pengorbanan yang luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya. Lalu kemudian kita lihat Nabi Musa alaihissalam. Sebelum Nabi Musa ada Nabi Yusuf alaihissalam yang menghabiskan sebagian besar usia produktifnya, usia mudanya di dalam sumur, lalu kemudian dimasukkan, dijebloskan ke dalam penjara. Begitupun Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kita melihat perjuangan dan pengorbanan yang besar dalam memperjuangkan agama ini, dalam menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari Ibrahim kita bisa belajar apa makna penting, apa pelajaran penting, hikmah dan nilai-nilai yang bisa kita Ibrahim dan keluarganya. Sebagaimana kita baca dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau masih muda, usianya bagaimana seperti adik-adik kita, saudara-saudara sekalian yang sebagian besar hadir di tempat ini. Beliau sangat muda. Maka yang pertama kali beliau tumbuhkan di dalam dirinya adalah semangat untuk belajar. Dari Ibrahim kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama adalah semangat untuk belajar. Dari mana kita bisa melihatnya? Kita bisa melihat ketika beliau berupaya bersungguh-sungguh untuk mencari Tuhannya. Maka ketika bintang muncul, lalu kemudian dia mengatakan bahwa inilah Tuhanku. Lalu kemudian ketika bintang itu tenggelam, hilang bersama munculnya mentari, maka dia mengatakan, ini tidak mungkin Tuhan saya, karena Tuhan tidak mungkin muncul tenggelam. Lalu kemudian keesokan harinya dia melihat rembulan, begitu indah sinarnya di tengah malam gelap gulita. Maka sama dengan bintang tadi, beberapa waktu selang kemudian bulan ini pun, rembulan ini pun hilang, dan dia mengatakan dengan kalimat yang sama, ini tidak mungkin menjadi Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin muncul tenggelam. Yang terakhir kemudian di pagi hari ketika dia melihat matahari dengan terik panasnya, dengan cahayanya yang sangat luar biasa yang mampu menerangi bumi, maka dia pun mengatakan, inilah Tuhanku. Dia sangat agung, dia sangat besar, dia sangat mampu menunjukkan kuasanya, mampu menyinari kehidupan dunia ini. Maka setelah matahari tenggelam, Nabi besar Ibrahim alaihissalam pun mengatakan, ini bukan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan muncul tenggelam. Maka kita hadirin sidang jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, kita menyadari betul bahwa belajar adalah kebutuhan kita sebagai manusia, kebutuhan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman akan naik puncak ruhiyahnya, keimanannya adalah tatkala dia mampu terus belajar, terus bertumbuh. Tentu kita memaknai bahwa belajar yang kita lakukan bukan semata-mata hanya untuk memperkaya asupan otak kita, supaya kita dikatakan menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang mampu memberikan jawaban tantangan dan menjawab solusi, menjawab permasalahan-permasalahan dan memberi solusi dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Orang yang beriman jauh dari semua itu. Bahwa setiap tahap fase dia belajar, maka proses pembelajarannya yang dia bangun adalah semata-mata untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah cara Ibrahim belajar. Bukan semata-mata hanya untuk memperkaya wawasan, memperkaya pengetahuan, memiliki hafalan yang banyak, hafalan yang luas dan seterusnya, bukan itu. Tetapi proses belajar yang kita tumbuhkan untuk memiliki ilmu itu semata-mata adalah untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin rahimakumullah. Setelah Ibrahim alaihissalam, kita paham betul dia belajar, dia terus bertumbuh. Sebagaimana perintah di dalam Islam pun, bahwa ayat yang pertama adalah Iqra, membaca, baca. Kewajiban kita membaca bukan saja hanya sebatas kita hanya membaca tekstual saja dari kitab-kitab yang ada. Beberapa hari yang lalu saya menonton di acara ILC. Dari hasil sebuah riset dari sebuah universitas di Amerika, bahwa ketertinggalan belajar kita, cara belajar kita adalah kita tertinggal 1000 tahun dari negara-negara yang sudah maju. Bisa dibayangkan dalam kondisi yang seperti ini, begitu kan? Di dalam kondisi yang normal pun ketika riset ini dilakukan, bahwa cara belajar kita itu sudah tertinggal 1000 tahun dari negara-negara yang sudah maju. Lebih-lebih kita dalam kondisi yang tidak ideal seperti sekarang, dalam kondisi COVID, dalam kondisi musibah. Yang belajarnya adalah dalam uji coba semuanya, trial and error, uji coba. Maka kemudian yang dikhawatirkan untuk 20 tahun, 30 tahun ke depan, sebagaimana kita pahami bahwa di 2035 atau 2045 nanti kita akan mendapatkan bonus demografi, di mana angka usia produktif lebih banyak daripada yang hidup daripada usia yang tidak produktif. Yang dikhawatirkan ketika musibah ini terjadi dan cara belajar kita adalah cara belajar yang masih tertinggal jauh, maka kemudian bukannya bonus demografi yang akan kita dapatkan, tetapi adalah musibah demografi. Karena kita khawatir akan terjadi ketika orang-orang tidak cerdas, kesejahteraan tidak meningkat, maka yang terjadi adalah. Lalu kemudian yang tidak kalah pentingnya yang beliau sampaikan adalah, meskipun kita umat Islam Indonesia ini memiliki kesadaran atau memiliki kemampuan membaca, tetapi sekali lagi cara kita membaca baru sekedar hanya membaca tekstual. Kita belum bisa masuk ke level berikutnya, naik ke level berikutnya, yaitu level memaknai dari apa yang kita baca, menyadari, mengaktualisasikan dari bacaan kita. Itu baru bacaan tentang kitab-kitab yang berbahasa Indonesia. Belum lagi tentang Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita semuanya. Berapa banyak di antara kita yang selalu istiqomah di dalam berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran di dalam kehidupan kita. Kita hanya sekedar membaca saja begitu. Bahkan di evaluasi pekanan yang kita lakukan, kebanyakan target yang ingin kita capai adalah target hanya menuntaskan bacaan saja, menyelesaikan target bahwa telah membaca Al-Quran 1 juz 1 hari. Tetapi tidak ada upaya secara sungguh-sungguh untuk memaknai, memahami, dan mengamalkan dari ayat-ayat yang kita baca itu. Karena sesungguhnya disitulah muatan penting dari membaca Al-Quran adalah tatkala kita mampu mengamalkan ayat-ayat Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, kita bisa belajar dari Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim selalu menciptakan kesungguhan di dalam proses belajarnya, belajar terus sepanjang hidupnya. Maka proses belajar tadi adalah untuk mengantarkan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memberikan kecerdasan kepada pikiran kita, kepada perasaan kita, bahwa yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak untuk kita agungkan di dalam kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak untuk kita ibadahi dalam setiap amal-amal kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain yang besar yang berhak kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika kita sholat misalnya, yang awal dari peribadatan sholat setelah kita melafazkan niat, maka takbiratul ihram itu adalah simbol bahwa kita mengagungkan, membesarkan, dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha agung, Allah lah yang maha tinggi. Tidak ada yang lebih besar daripada itu semua. Kita menghilangkan keakuan kita, merasa besar kita, berasa berjasanya kita terhadap perjalanan kemajuan
dari kebaikan kita, kebaikan rumah tangga kita, kebaikan lembaga kita, organisasi kita, atau kebaikan negara-negara kita. Allah yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kemudian hadirin sidang sholat Idul Adha rahimakumullah. Setelah kita sadar, kita terus belajar, lalu kita dalam proses belajar itu kita menumbuhkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah dimaksudkan untuk apa? Untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Supaya hari-hari kita menjadi pribadi yang enak dilihat. Supaya pribadi-pribadi yang kita tampilkan di dalam kehidupan kita adalah pribadi-pribadi yang bisa kita teladani di dalam kehidupan kita. Itulah hakikat takwa. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang enak kita pandang, orang yang enak kita lihat, dan orang yang ketika kita melihatnya, ketika kita memandangnya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Sebagaimana dalam kalimat-kalimat umum yang disampaikan oleh para khotib di setiap hari Jumat, mengingatkan kepada kita untuk menjadi orang yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya adalah bahwa semua urusan kita di dalam kehidupan kita adalah harus memiliki dimensi takwa. Harus takwa. Maka kemudian kita melihat bahwa ajaran Islam ini adalah ajaran yang sumul, ajaran yang menyangkut, melingkupi seluruh urusan kehidupan manusia. Mulai manusia itu sejak dia bangun tidur, dia tidur, beraktivitas dan tidur kembali adalah semua dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bernilai takwa. Urusan masuk kamar mandi pun diajarin di dalam Islam. Ada adabnya. Dari urusan yang kecil, jangankan urusan yang besar, jangankan urusan yang kecil, urusan yang besar pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, jangankan urusan yang besar, urusan yang kecil pun diatur. Jadi semua yang kita lakukan, berdiri kita, bercandanya kita, bermainnya kita, melakukan aktivitas apapun kita, itu adalah dalam rangka takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, takwa ini bisa kita sadari di dalam setiap waktu kita, ketika kita apa? Kita terus belajar. Dan yang kedua adalah kita selalu menghadirkan Allah di dalam dada kita, di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Orang yang selalu sadar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka inilah yang kemudian menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Orang yang tenang di dalam hidupnya, orang yang damai di dalam hidupnya. Orang yang selalu penuh harap di dalam hidupnya, selalu bergairah dalam semua aspek kehidupannya. Senyumnya, sedihnya, candanya, duka laranya semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus kita upayakan dalam kehidupan kita. Kita belajar terus menerus. Dan untuk menuju ke sana, maka kita sekali lagi belajar kepada Ibrahim, yaitu dengan cara terus belajar berkorban. Berkorban waktu, tenaga, pikiran, dan semua harta kita belajar untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari poin-poin ini, maka kita masuk pada fase kedua dari setiap momentum ibadah Idul Adha yang kita lakukan. Bahwa ibadah Idul Adha selalu penuh dengan pembelajaran. Selalu banyak hikmah, terlalu banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil. Di antaranya dalam proses ritual ibadah haji itu sendiri. Meskipun kita sadari dan kita memahami betul bahwa ibadah haji itu adalah penuh dengan simbol-simbol. Dari simbol-simbol ini maka kita bisa ambil pelajaran juga begitu. Dari ibadah haji setiap tahun yang dilakukan itu, yang diselenggarakan. Bahkan terakhir kemarin tidak kurang dari 6 juta orang yang melaksanakan ibadah haji. Nah, saya tidak tahu ketika dalam kondisi COVID seperti ini berapa jumlah orang yang menunaikan ibadah haji. Tetapi sesungguhnya dari ibadah haji itu kita bisa belajar tentang simbol-simbol penting dalam ibadah haji itu. Yang pertama, kita bisa belajar, kita ambil pelajaran ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istrinya tercinta Siti Hajar dan anaknya Ismail yang masih kecil mendatangi sebuah tanah yang tandus, tanah yang kering.
Tanah yang seolah-olah tidak ada kehidupan. Nggak ada tanda-tanda kehidupan. Pohon pun tak ada, yang ada hamparan gurun pasir gitu. Lalu kemudian batu-batu tandus yang tajam. Itulah yang ada di Jazirah Arab di masa itu. Lalu kemudian Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan istrinya tercinta Siti Hajar dan anaknya Ismail yang masih kecil. Ketika sampai di Jazirah Arab, maka Nabi Ibrahim tidak membutuhkan waktu lama untuk membersama istrinya. Ketika sampai lalu kemudian dia tinggalkan istrinya, tanpa ada sedikit pun perbekalan yang dia sediakan. Tidak dibangun rumah, coba bayangkan, coba dirasakan. Nggak dibangun rumah, nggak diberi jatah hidup. Barangkali ini bisa jadi inspirasi buat umahat. Untuk apa? Untuk senantiasa menumbuhkan ketergantungan yang besar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain itu. Itulah hakikat ibadah kurban ini. Bukan ketergantungan kepada harta, bukan ketergantungan pada jabatan, dan juga bukan ketergantungan kepada suami-suami mereka, bukan. Kita bisa belajar di sini bagaimana ketegaran, kekokohan, keteguhan ibunda Siti Hajar alaihissalam. Sebagai manusiawi, sebagai wanita yang memiliki rasa manusiawi, ketika ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam, apa yang dilakukan oleh ibunda kita Siti Hajar? Dia segera mengejar Nabi Ibrahim, lalu mengatakan, apa alasanmu kamu meninggalkan kami? Nabi Ibrahim diam saja. Sampai kemudian Siti Hajar menyadari dan menanyakan suatu pertanyaan yang penting. Apakah yang kamu lakukan ini adalah perintah dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai, itu saja sudah cukup. Lalu kemudian Nabi Ibrahim pergi, dan kemudian Siti Sarah menjalani kehidupannya. Maka apa yang dilakukan oleh Siti Hajar pertama kali? Yang pertama kali yang dilakukan oleh Siti Hajar adalah mencari sumber kehidupan. Menemukan sumber kehidupan. Apa itu sumber kehidupan? Adalah air. Maka dia melakukan upaya yang terus-menerus mengitari dari bukit Safa dan Marwa berkali-kali, sampai 7 kali. Lalu kemudian dia kembali dan dia mendapatkan air yang mengalir di bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam. Bahwa simbol yang pertama ketika kita mau melakukan ibadah haji, yang pertama kali yang harus kita pahami bahwa air Zam-Zam. Air Zam-Zam adalah sebagai simbol kehidupan. Manusia nggak bisa hidup tanpa air. Manusia bisa bertahan hidup untuk tidak makan bisa sampai 6 hari. Tetapi manusia tidak bisa bertahan hidup lebih dari 3 hari kalau dia tidak minum air. Bahwa air ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita. Kota Sorong, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengenal yang namanya musim hujan, musim kemarau, atau musim-musim yang lainnya. Hampir sepanjang tahun kita diliputi, dinaungi oleh air yang berlimpah. Bahkan saking berlimpahnya kita semua mendapat banjir, air yang meluap. Tentu ini bukan kesalahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah salah. Bahwa apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu benar. Kalaupun terjadi musibah yang terjadi pada setiap manusia, pada setiap hambanya, maka itu terjadi disebabkan oleh apa? Oleh kesalahan tangan dan ulah kita sendiri. Betapa banyak orang yang sudah memiliki mobil yang mewah, Fortuner, Pajero, barangkali ada Alphard gitu kan, Alphard. Tapi mereka membuang sampah sembarangan di jalan. Mereka sudah sekolah tinggi, doktor, barangkali profesor, masih merokok, buang sampah sembarangan. Buang puntung rokok sembarangan, buang asap sembarangan, membuang sampah sembarangan. Apa yang terjadi dengan bangsa kita? Apa yang terjadi dengan umat ini? Ini semua menjadi evaluasi buat kita. Bahwa setiap momentum ibadah-ibadah yang kita lakukan, lebih-lebih di ibadah Idul Adha ini,
kita kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus menjaga sumber energi kita, sumber kehidupan kita yang namanya air. Air yang berlimpah harus kita jaga, hutan kita harus kita jaga, bumi kita harus kita jaga. Kita nggak bisa hidup tanpa air. Lalu yang kedua, simbol yang kedua adalah Ka'bah. Ka'bah itu adalah arah atau kiblat umat Islam. Arah di mana kita melakukan fokus ibadah kita. Dalam setiap sholat kita, kita mengarahkan sholat kita kepada arah kiblat rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa memaknai bahwa di dalam kehidupan kita, kita membutuhkan dua hal. Yang pertama, kita harus membutuhkan yang namanya sumber kehidupan. Yang kedua adalah kita membutuhkan yang namanya arah kehidupan. Maka sebagai seorang yang beriman, setiap hari kita, setiap masa hidup kita, di sekian usia yang kita ingin jalani, maka kita harus punya namanya tujuan. Harus punya goal kita hidup. Kalau kita tidak punya goal, kita tidak punya arah, maka kehidupan kita akan mudah sekali dipengaruhi oleh orang lain. Tanpa sadar, otak kita, perasaan kita dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak bermanfaat di luar apa yang kita arahkan itu. Betapa banyak orang yang kehilangan arah ketika dia habis menonton televisi. Betapa banyak orang kehilangan arah ketika dia membaca bacaan-bacaan yang tidak bermutu. Dan betapa banyak orang yang kehilangan arah ketika dia berinteraksi dengan orang-orang yang tidak baik. Maka hadirin sidang sholat Idul Adha rahimahullah, kita terus belajar. Kita belajar dari keluarga Ibrahim, dan kita belajar dari ritual ibadah Idul Kurban yang kita jalani, yang kita lakukan setiap tahunnya. Yang kedua, apa pelajaran, apa nilai penting yang berikutnya bisa kita dapati setelah kita mengenal pentingnya air dan pentingnya arah itu buat kita. Yang kedua adalah bahwa Islam mengajarkan di setiap momentum ibadah haji itu berkumpul semua manusia dari berbagai macam penjuru arah angin, dari arah barat, arah utara, arah selatan, arah barat, semua berkumpul di satu titik di Jazirah Arab. Ini maknanya apa? Hadirin rahimahullah, bahwa kita umat Islam sejak awal, sejak jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita semuanya bahwa kita ini adalah umat yang harus berinteraksi dengan banyak orang. Orang yang harus memiliki pergaulan yang luas. Orang yang harus siap membangun hubungan dengan siapapun. Itulah pesan penting dari berkumpulnya orang setiap tahun di Jazirah Arab itu, dari berbagai macam penjuru. Bahwa kita adalah pemimpin dari semua umat itu. Kita adalah khalifah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinteraksi dengan orang baik maupun berinteraksi dengan orang yang tidak baik. Maka sebagai seorang pendakwah, sebagai orang yang menancapkan keimanan dan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dibenarkan untuk memiliki rasa gil di dalam hatinya, merasa kecewa di dalam hatinya, merasa sedih di dalam hatinya, merasa sakit di dalam jiwanya, dan merasa kehilangan di dalam hidupnya. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu hadir di dalam jiwa-jiwa kita, di dalam hati-hati kita. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini adalah kelompok orang-orang yang berinteraksi dengan semua warna, berinteraksi dengan semua bangsa, dan berinteraksi dengan semua suku bahkan agama. Itulah hakikat kita. Janganlah membuat kelompok elitis, meskipun tadi sudah disampaikan oleh MC kita, moderator kita, bahwa keberadaan kita untuk menyelenggarakan ibadah Idul Adha di sini bukan dimaksudkan adalah untuk menciptakan kelompok-kelompok tertentu gitu, untuk memisahkan dengan kelompok-kelompok umat yang lainnya, tidak gitu. Tetapi ini hanya sebatas menyiasati saja keterbatasan disebabkan karena musibah. Tetapi mindset, pesan yang ada di dalam jiwa kita, pikiran kita, bahwa adalah kita harus mempersiapkan diri untuk bergaul dan berinteraksi dengan semua golongan, semua warna, semua bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, bahwa spirit atau ibroh, pelajaran, nilai yang bisa kita dapati dari puncak ibadah haji yaitu wukuf di Arafah.
Pada saat wukuf itu jamaah haji menggunakan pakaian ihramnya. Maka yang kita lihat adalah semua warna putih. Simbolnya adalah bahwa kita semua adalah memiliki kesamaan. Kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bernama manusia. Kita adalah setara di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh membatasi kelas-kelas di dalam kehidupan kita. Yang itu adalah agama atau tradisi budaya jahiliyah yang pernah terjadi di bangsa kita atau di negara kita. Tetapi di dalam Islam, tubuh umat Islam tidak mengenal istilah kasta itu. Semua kita sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu tidak dipandang bahwa orang yang kaya, orang yang memiliki jabatan yang tinggi, orang yang bertakwa, tidak. Orang yang miskin, orang yang kelihatan hidupnya susah, melara dan seterusnya, ketika dia baik, dia ikhlas hidupnya, dia menjalankan kehidupannya adalah dalam jalan yang benar, maka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kita harus saling menjaga, memperkuat ikatan persatuan kita, menjaga entitas kita, kehormatan kita semuanya. Kita menjaga perasaan saudara-saudara kita. Bahkan ketika hadirin sidang jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, kita bisa mengambil pelajaran. Misalnya ketika Fathul Mekah terjadi. Ketika Fathul Mekah terjadi, Nabi Muhammad SAW beliau masuk ke dalam Ka'bah mengajak Bilal. Mungkin kita sudah tahu bahwa Bilal itu adalah seorang budak hitam. Tetapi ketika Islam dia dimuliakan. Dan ketika Bilal masuk, Rasulullah memerintahkan kepada Bilal untuk naik ke atas Ka'bah untuk azan. Bilal mencoba naik tapi dia nggak bisa. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah memanggil Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dia minta kepada relakan pundaknya untuk apa? Untuk dinaiki, untuk diinjak oleh Bilal bin Rabah. Coba kita lihat dari simbol-simbol seperti ini. Lagi kejabatan, kedudukan, warna kulit, suku, itu nggak bernilai di hadapan Allah Ta'ala. Yang bernilai di akhir khutbah ini, saya mengajak kepada kita semua untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dicintai, orang-orang yang mampu menunaikan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuafi hamdan majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Allahumma rabbana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Allahumma rabbana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka minal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka minal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka minal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Wa zina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.